Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anang di anangcos.com. Oke teman-teman, nah kali ini kemarin kita sudah jalan-jalan ya. Kemarin pas waktu ngambil unit CBR 150R ini di MPM teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan lagi. Nah kali ini jam istirahat ya, jam 12 siang. Nah kita akan jalan-jalan ke daerah Mer, oke teman-teman. Dan ini dia adalah unit CBR yang kemarin saya ambil di MPM teman-teman ya. Ini adalah CBR 150R terbaru, tipe ABS teman-teman ya. Ini versi tertinggi, sudah ada fitur assist slipper cut-nya ya. Jadi tarikan koplingnya, tuas koplingnya itu lebih enteng. Kemudian perpindahan giginya juga lebih smooth ya. Kemudian fungsi dari slipper cut sendiri, slipper cut itu untuk waktu kita mengurangi gigi ya, gigi persneling itu lebih halus teman-teman ya, sehingga kita pas mengurangi gigi mendadak gitu ya, itu tidak terjadi kayak guncangan gitu ya. Jadi ban belakang tidak akan nggak sampai slip ya. Oke, teman bisa lihat untuk warnanya sendiri keren banget. Ini adalah warna yang mungkin favorit bagi saya teman-teman ya. Warnanya adalah kombinasi warna merah kemudian dipadukan dengan warna hitam bagian bawah ya. Kemudian suspensi depannya teman-teman ya. Nah ini suspensi depannya sudah upside down teman-teman ya. Jadi jauh lebih baik untuk peredaman ya suspensinya. Kemudian untuk pengereman di bagian depan itu cakramnya sudah wave ya. Begitu juga dengan cakram belakangnya teman-teman ya. Oke, untuk desainnya sendiri teman bisa lihat ya, memang sangat mirip dengan sang kakak teman-teman ya, terutama bagian belakangnya teman-teman ya. Teman bisa lihat bagian belakangnya. Oke ya, bagian belakangnya sangat mirip sekali. Lampu LED dengan lancip teman-teman ya. Kemudian bagian depan teman lihat ya, juga sangat mirip sekali dengan sang kakak ya. Cuma mungkin secara detailnya agak berbeda ya, mungkin agak berbeda secara detailnya, tapi secara keseluruhan ini desainnya adalah sama dengan CBR 250RR teman-teman ya. Cuma mungkin ini ya secara dimensi aja ya, mungkin rada lebih ramping ya daripada yang sang kakak ya. Oke, langsung saja kita coba. Nah seperti ini ya tampilan dashboardnya. Mantap, keren banget. Sama bisa lihat ini tangkinya ya. Kalau yang sebelumnya kan ramping gini ya. Nah yang sekarang ini sudah lebih berotot teman-teman ya, karena ini menggunakan cover ya. Ini plastik teman-teman, ini juga plastik. Jadi tangki utamanya di dalam, terus kemudian di luarnya ini ada tambahan cover ya, biar tampilannya jadi semakin berotot teman-teman tentunya ya. Dan seperti ini dashboardnya. Oke, kalau kemarin mungkin rada kaget ya pas naik CBR ini, karena memang kebiasaan pakai Matic sih teman-teman ya, pakai Matic atau pakai CB yang ergonominya kalah jauh sporty ya kalau dibandingkan ini ya. Tapi ketika sudah beberapa kali saya coba jalan-jalan ya, muter-muter, akhirnya mulai ketemu ya titik klopnya ya. Riding stylenya itu mulai mulai terasa ya. Nah sekarang ini jauh lebih nyaman dibandingkan kemarin. Kemarin itu langsung terasa banget ya perbedaannya ya. Biasalah ya, ketika kita biasa pakai motor-motor Matic atau motor-motor yang harian gitu ya, terus kemudian kita pindah sama motor-motor yang sporty seperti ini, tentunya perlu adaptasi ya. Nah setelah 1 hari bersama CBR ini ya, enak banget ya, mulai terasa klub gitu ya. Riding posisinya ini sangat nyaman banget ya, untuk menurut saya ini sangat enak banget
Ya, meskipun para rivalnya sudah menggunakan underyoke ya, ini CBR masih tetap mempertahankan upper yoke ya. Ya memang untuk secara tampilan mungkin ergonominya kalah sporty teman-teman ya. Tapi urusan kenyamanan CBR ini lebih nyaman tentunya ya. Ada nilai plus untuk kenyamanannya teman-teman ya. Tanpa harus meninggalkan kesan sportinya teman-teman ya. Meskipun upper yoke ini tampilannya sudah sangat sporty teman-teman ya. Dan juga nunduk banget ya. Kemudian jarak stang ini sama badan ini nggak terlalu jauh juga ya, sehingga lebih nyaman. Tangan ini masih rileks teman-teman. Ini masih siku ini masih nekuk teman-teman, masih nekuk. Jadi nggak terlalu tertarik ya antara punggung dan ini tangan ya. Jadi stangnya dengan tangkinya ini masih nyaman untuk riding. Suspensinya mantul teman-teman ya, kayak lebih lembut gitu teman-teman ya, suspensinya lebih lembut. Kemudian vibrasinya mesinnya ya, ini kalau saya rasa memang ada ini ya, rada ini ya, lebih halus teman-teman ya. Untuk TP ABS ini sudah dilengkapi ini ya, slipper clutch ya, assist slipper clutch ya. Untuk assistnya itu, assist clutch itu untuk mengurangi ini ya, koplingnya ini, tarikannya ini lebih enteng teman-teman ya, lebih enteng. Jadi ketika kita tarik tuas koplingnya ini lebih enteng daripada tuas kopling yang biasa teman-teman ya. Kemudian slipper clutch ya, slipper clutch ini untuk ketika kita mengurangi gigi ya, persneling ya, cara mendadak itu lebih halus teman-teman ya. Jadi nggak ada gejala kayak guncangan atau gimana gitu ya, gereng istilahnya ya, gereng yang berlebihan. Nah itu ini berkat slipper clutch itu ketika kita mengurangi persnelingnya itu lebih halus. Tapi tetap pakai kopling ya untuk mengurangi persnelingnya ya, bukan berarti sudah ada slipper clutchnya terus kita mentang-mentang sudah ada slipper clutch kita mengurangi giginya tanpa harus ini ya, tekan persneling ya. Nah oke. Itu tadi ya, dari gigi 3, gigi 2 ke gigi 1 ada memang suara mesinnya rada gereng, tapi ini ya, engine brake-nya itu lebih halus teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Nah ini ya, oke, jadi lebih halus teman-teman ya. Kalau motor-motor yang tanpa slipper clutch mungkin efeknya lain ya, beda ya, pasti beda. Jadi pas kita kurangi gigi, misalnya dari gigi rendah gitu ya, dari 2 atau 3 ke 1 itu paling pasti efeknya engine brake-nya itu terasa banget ya, atau bahkan sampai slip kadang-kadang ya. Nah dengan slipper clutch ini jauh lebih halus teman-teman ya, jadi lebih nyaman juga. Ditambah lagi rem ABS depan ya, tentunya ini sangat safety banget ya untuk pengeremannya teman-teman ya. Jadi udah anti lock braking ya, anti mengunci ya ketika kita mengerem, misalnya hard braking gitu ya. Ini sudah anti mengunci teman-teman ya. Oke, ini daerah mana ini ya? Medokan ya, daerah Medokan ini, Gunung Anyar ya. Oke, barusan hujan di sini teman-teman ya. Ini jalannya basah semua. Ini kita mau ngajak jalan-jalan CBR ya ke daerah Mer teman-teman ya. Di sana jalannya lebih luas dan ini banyak trek-trek lurusnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin lebih menantang lah ya. Pakai motor sport di jalan yang lebih lenggang ya. Oke, kemudian yang saya suka dari CBR 150R ini teman-teman, tentunya adalah ini tampilan teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ini tampilannya, dashboardnya sendiri ya, sudah kayak super sport banget teman-teman ya. Udah kayak naik motor 250 cc-an ya. Jadi secara dimensi jauh lebih kekar dibandingin CBR yang sebelumnya teman-teman ya, jauh lebih sporty lah ya.
posisi ridingnya juga kalau menurut saya sih lebih sporty ya, lebih sporty yang ini teman-teman ya, dibandingkan CBR sebelumnya ya. Nggak tahu kenapa, mungkin efek dari ini ya, suspensi upside down-nya ini mungkin lebih rendah, atau mungkin upper yoke-nya ini ya yang lebih pendek ya teman-teman ya, sehingga meskipun upper yoke ini posisi tangannya ini masih nunduk teman-teman ya, jadi posisi ridingnya ini sudah kayak racing ya, masih racing banget ya, masih racing banget meskipun tanpa under yoke ya. Apalagi kalau misalnya ganti pakai under yoke, mungkin lebih ini ya, riding posisinya udah sama plek sama kakaknya mungkin ya, si CBR 250 RR teman-teman ya. Kemudian ini ya, tangkinya juga lebih kekar teman-teman. Kemudian paha ini bisa menjepit dengan kuat tangkinya teman-teman ya, dan ini penting teman-teman ya. Ini penting untuk keseimbangan ya, ketika kita saat riding, posisi ridingnya itu paling enak itu ketika posisi paha itu bisa nempel pas di tangki teman-teman ya. Enak banget teman-teman ya, lebih apa ya, smooth ya. Suspensinya juga enak banget nih, depan belakang kayaknya lebih soft gitu ya. Saya merasa lebih empuk aja ini teman-teman ya, lebih empuk. Oke, ini kita sudah sampai di depan lampu merah. Kita akan belok mana ya? Belok kanan aja ya. Belok kanan. Cek Bipro. Oke, masih aktif. Wow, rame banget ya, masih rame sekali. Akselerasinya juga responsif mesinnya, tenaganya juga enak ya, nggak ada masalah sih ya, meskipun secara spesifikasi mungkin dari rivalnya CBR ini memang paling kecil teman-teman ya, cuma 17 PS ya, 17 horsepower, sementara yang lain sudah di angka 19-an ya, R15 dan GSX 150 itu di angka 19-an, sementara CBR masih di angka 17. Tapi untuk dengan power segitu aslinya sebenarnya untuk CBR ini ya nggak ada masalah sih ya, dengan power segitu, apalagi kalau di perkotaan seperti ini ya, ini nggak ngaruh banget untuk power yang tinggi teman-teman ya, kecuali memang kalau untuk balapan di sirkuit ya, atau mungkin adu drag di jalan yang mungkin lurus, trek lurus gitu ya. Tapi ya itu ya, kalau sekarang ini kalau di kota ya jarang banget ya, sangat susah sekali cari trek-trek lurus yang sepi kayak gitu ya. Kita aja di sini di Surabaya ya, seperti ini jalannya, ramai banget seperti ini ya. Ini dari tadi nggak ada sepi-sepinya jalan ini ya. Oke, kita putar balik di sini aja. Kayaknya nggak ada tempat yang ini ya, buat ngetes performa. Oke, akselerasinya enak banget teman-teman ya. Nah, ini ada adiknya nih, si CBR lama nih. Wah, kita pepetin aja. Ayo, biar
kita kejar lagi si CBR. Mungkin penasaran juga dia ya. Wah, ini kayaknya CBR baru itu mungkin kayaknya. Oke, kita dekatin lagi si CBR. Tuh kan kelihatan cungkring kan. CBR lama, waduh, kalah jauh deh, kalah jauh si CBR lama ini. Pasti ngiri tuh ya lihat CBR yang baru. Makanya bang jual beli yang baru. Salut. Lumayan lah ngegas sedikit tadi ya. Dapat 117 kayaknya tadi. Enak banget memang untuk akselerasi dan juga speednya ya, enteng banget. Wow, mantap, mantul. Kita belok sini aja teman-teman. Wih, oke teman-teman, jalan-jalan kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menemani kita jalan-jalan santai sama si CBR 150R teman-teman ya.